Secara ringkas, tausik itu adalah meneliti keberadaan hadis, utamanya di dalam al-masadir asliyah. Al-masadir asliyah itu sudah dibahas di ulumul hadis. Apa itu al-masadir asliyah? Kitab-kitab hadis yang asli atau yang primer. Sudah kita kenal 7 kitab hadis yang masadir asliyah. Contohnya satu, ya Bukhari, boleh. Siapa Bukhari itu namanya? Nama aslinya siapa Bukhari? Banyak kudu muka YouTube deh ya tuh. Bukhari itu adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Yang kedua Muslim. Siapa namanya Muslim? Sahih Muslim. Ya, namanya asli Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Wafat 261. Terus Abu Dawud. Siapa Abu Dawud? Nama aslinya? Para rohodei. Sulaiman As-Sijastani. Terus At-Tirmidzi. Siapa At-Tirmidzi namanya? Muhammad bin Isa, Abu Isa At-Tirmidzi. Terus An-Nasai. Siapa namanya? Ahmad. Ibnu Majah, Muhammad, Ahmad bin Hambal. Jadi 7. Itu contohnya al-masadir asliyah. Dan al-masadir asliyah itu ada yang menggunakan penyusunan berdasar musannaf, ada musnad, ada mustakhraj, ada mustadrak. Apa bedanya musnad dengan mustadrak? Ini evaluasi ulumul hadis. Udah kudu apal tuh. Al-musnad itu adalah kitab hadis yang disusun berdasar apa? Al-musnad, kitab hadis disusun berdasar apa? Ada enggak bab sholat di musnad? Bab sholat, bab zakat ada enggak di kitab musnad? Ini udah 2 semester gitu. Lupa lagi. Jadi kalau al-musnad itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan sahabat, sanad sahabat. Itu musnad. Kalau mustadrak, musannaf, kalau musannaf berdasar bab. Makanya bab, tidak ada bab sholat di kitab musnad. Yang ada bab Abu Bakar, bab Umar, bab Utsman. Kalau bab sholat, bab zakat di bab haji itu adanya di musannaf. Kalau mustadrak, ini para roho semua. Kalau mustadrak itu menyusun hadis-hadis yang tidak tercantum di dalam kitab yang diistidrak. Ya, silakan masuk. Yang tidak tercantum, ya silakan duduk. Yang tidak tercantum di dalam kitab yang diistidrak, seperti mustadrak ala sahihaini. Itu kitab hadis yang tidak tercantum dalam Sahih Bukhari Muslim, tetapi derajat sanadnya sama.
Itu namanya mustadrok. Kalau mustakhraj itu kitab hadis yang dikeluarkan lagi dengan sanad yang lain. Mustadrok, mustakhraj. Mustadrok yang paling populer karangan Al-Hakim. Siapa nama Al-Hakim aslinya? Nama asli Al-Hakim siapa? Ada sudah di buku Ulumul Hadis. Nama aslinya adalah Muhammad Al-Hakim. Jadi ahli hadis yang namanya Muhammad banyak. Seperti Asy-Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Terus Al-Bukhari Muhammad. At-Tirmidzi Muhammad. Ibnu Majah Muhammad. Al-Hakim juga Muhammad. Banyak nama Muhammad. Nah itu tausik. Tausik itu penelusuran hadis di dalam kitab apa, otentisitasnya, utamanya dicari di dalam al-masadir asliyah. Jadi sekilas tadi. Kemudian berikutnya adalah tahrij. Ini yang belum saya bahas. Jadi tausik sepanjang lebar. Secara panjang lebar sudah saya bahas di bagian yang pertama. Tahrij, kata asal dari tahrij itu khoroja, yakhruju khurujan. Apa artinya? Keluar. Kalau khoroja, yukhriju, tahrijan artinya apa? Sengaja mengeluarkan. Kan itu mabni apa? Khoroja, yukhriju, tahrij. Bina apa? Dalam ilmu syaraf sulasi majid khoroja yukhriju takhrij itu sulasi majid. Kalau sulasi mujarodnya khoroja. Kalau khoroja ditambah ain fiil itu namanya apa? Nanti ngajar sorof lagi. Adapun pengertian khoroja yukhriju adalah kesengajaan mengeluarkan. Makanya oleh Al-Humaid dikatakan ikhrajul hadis wa ibrajuhu linnas bidzikri sanadihi wa matlanihi. Mengeluarkan hadis dan menyebarluaskannya bagi manusia dengan menyebut mata rantainya dan menyebutkan matan. Kemudian kharaja yukhriju tahrij juga adalah tahriju ahadis kitab muayyan. Jadi tahrij itu ada menyebarluaskan hadis ke masyarakat umum dengan menyebut sanad atau mata rantai dan matan serta redaksi. Ada juga tahriju ahadis kitab. Jadi kitab hadis yang kadang-kadang tidak disebutkan sumbernya, maka dia keluarkan. Ini hadis dari mana? Contohnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Anda pernah baca kitab Ihya Ulumuddin? Belum? Tarbiyah mah kudu teh ihya teh. Sebab itu Ihya Ulumuddin itu banyak ketarbiahan dalam Ihya Ulumuddin tentang akal, qalam dan sebagainya, itu tentang bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana membangun masyarakat, membangun keluarga. Itu di Ihya banyak kaitan dengan akhlak. Jadi kalau fakultas tarbiyah mah harus itu membaca. Tapi di dalam Ihya Ulumuddin itu banyak hadis, tapi tidak disebutkan sumbernya. Dari mana? Maka ditakhrij, tahrij Ihya.
Nah, itu cara atau metode hadis, meneliti hadis dalam kitab, kemudian ditunjukkan sumbernya. Itu juga takhrij namanya. Atau adilalah alal hadis fi masodirihi, menunjukkan hadis dari sumbernya. Sumbernya dari mana? Fi masodir asliyah. Yang dia keluarkan sanadnya itu takhrij namanya. Makanya nanti di dalam hadis 2 Anda diajak mulai dari tausik hadis. Tausik hadis itu matannya seperti apa? Terus perbandingan matan, umpamanya dalam riwayat Ahmad bunyinya bagaimana? Hadis tersebut. Pokoknya manis tato'a min kumul ba'ah. Barang siapa yang punya kemampuan al-ba'ah falyatazawwaj, maka hendaklah segera menikah. Kenapa bab menikah contohnya? Kan hadis 2. Hadis 2 itu bab nikah dan muamalah, bab nikah dan muamalah. Jadi Anda akan diajak menikah. Diajari menikah di hadis 2 itu. Pokoknya begitu membaca hadis 2 mah hayang menikah gitu. Mau gitu, nikah teh. Adapun Anda prakteknya menikah tidak ikut campur Bapak dan Ibu. Urusan Anda sendiri. Jadi nanti man kana min kumul ba'ah falyatazawwaj. Dalam hadis riwayat Ahmad bagaimana bunyinya? Dalam riwayat Bukhari redaksinya seperti apa? Muslim seperti apa redaksinya? Karena kadang-kadang antara satu hadis dengan diriwayatkan oleh rawi berbeda redaksi. Nah, itu namanya di tausik, perbandingan matan. Terus langkah berikutnya tahrij. Kalau yang manis atau amin kumul ba'ah, sanadnya yang diriwayatkan oleh Muslim itu dari siapa saja sampai kepada Rasul, sahabatnya. Setelah sahabat apa? Tabi'in. Setelah tabi'in, salah deh tabi'in. Dan nggak ada di dalam ilmu hadis tabi'in. Kan 4 tobakot itu sahabat, tabi'in, terus atba tabi'in, terus tabi'ul atba. Jadi 4 sahabatnya siapa, tabi'innya siapa, atba tabi'innya siapa, tabi'ul atba'nya siapa. Itu di dalam tahrij. Jadi Anda waktu presentasi kemukakan itu, karena itu prinsip. Tausiknya bagaimana, perbandingannya. Kemudian yang kedua, sanadnya seperti apa, rawinya secara ringkas. Rawinya minimal Anda tahu nama asli rawi hadis, kemudian wafatnya kapan, minimal itu. Jadi tahu harus wafat itu kalau dalam ilmu hadis. Kenapa tahu harus wafat? Karena itu berkaitan dengan penelitian hadis, minimal tahu wafat. Dan itu dengan tahu wafat itu kita bisa memperbandingkan gitu. Nah, kenapa di masyarakat itu banyak dongeng-dongeng yang tidak masuk di akal? Karena kurang menyelidiki kapan wafat. Seperti dalam ulumul hadis kan saya uraikan, masa Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi berjamaah? Ketika Imam Hanafi jadi imam, karena tahu di belakang ada Syafi'i, jadi kunut. Ketika Imam Syafi'i jadi imam, karena tahu di belakang ada Hanafi, jadi terkunut. Eta iraha berjamaahnya Imam Syafi'i dengan Hanafi.
Kapan berjamaahnya Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i? Bagaimana tahu kapannya? Maka kita berani mengatakan itu cerita bohong. Kenapa cerita bohong? Ya, masa Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i berjamaah? Nggak mungkin lah. Kenapa? Karena Imam Hanafi wafat tahun 150. Tahun 150 itulah Imam Syafi'i baru lahir. Jadi bagaimana berjamaah Imam Syafi'i dengan Hanafi? Makanya Bapak itu harus tahu di dalam pengajian, penelitian, pengkajian, analisis habis itu harus tahu. Kan itu sudah saya bahas di Ulumul Hadis. Usah diganti cena antara Hamka dengan Pak apa berita muncul sekarang. Itu yang begitu itu saya pertanyaan dari masyarakat saya jawab lewat umat menjawab umat di YouTube. Nah, jadi nanti tahrij itu diuraikan perbandingan tobakot. Sahabatnya siapa, tabiinnya siapa, atba tabiinnya siapa, tabiul atba'nya siapa. Terus antara lain kita bahas dari kitab-kitab hadis ini. Kitab-kitab hadis seperti ini. Dari mulai Abu Hanifah. Nah, tahrij dalam arti yang ketiga, yaitu meneliti hadis dan menelusuri hadis pada al-masadir asliyah, sekaligus mengemukakan martabatnya. Pengertian yang demikian, ruang lingkupnya lebih luas dan dapat dilakukan di masa mutakhir seperti saat ini. Jadi kalau tahrij itu sampai sekarang pun bisa tahrij di situ. Jadi menyampaikan derajat-derajatnya. Ada ahli tahrij hadis yang sangat populer di abad ke-20 di Saudi Arabia. Siapa namanya? Itu namanya Nasiruddin Albani. Itu mukharrij hadis yang sangat populer. Dia wafat tahun 1999 Masehi. Nasiruddin Albani. Itu kitab-kitabnya cukup banyak. Tahrij, ada silsilah dha'ifah, ada al-maudu'at, ada tahrij sahih wa dhaif, Abu Dawud sahih wa dhaif, Tirmidzi sahih wa dhaif, Nasa'i sahih wa dhaif, Ibnu Majah. Itu Nasiruddin Albani. Kalau Bukhari dan Muslim tidak ada sahih dhaif. Karena Sahih Bukhari dan Muslim sudah diakui ke sahihannya. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Bukhari dan Muslim itu sudah dijamin sahih. Siapa Ibnu Hajar al-Asqalani? Itu penyusun Bulughul Maram. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau Al-Hasan mah terjemahnya. Kalau terjemahnya mah ada Al-Hasan, ada Salim Bahresi, ada Sarif Sukadi. Jadi kalau aslinya Ibnu Hajar al-Asqalani. Juga pengarang Fathul Bari. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Wafat tahun 852. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani, kalau hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sudah dijamin kesahihannya. Makanya Nasiruddin Albani mentahrij sahih dhaif itu dari mulai Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu ada. Nanti dalam Al-Jami'us Shaghir juga ada tahrij.
Itu menunjukkan ya. Jadi cara yang demikian itu banyak dilakukan oleh ulama muhajirin. Muhajirin, mutaakhirin, bukan muhajirin, mutaakhirin. Tahrij hadis tentang, contohnya Muhammad Ajad Khotib, ada tahrij hadis tentang khutbah Rasul, itu ditahrij. Atau Al-Qasas, Sahih Al-Qasas, dia dipilih mana yang sahihnya saja. Dengan demikian, kegiatan yang dapat dikategorikan tahrij itu antara lain periwayatan hadis dan mempublikasikan ke halayak seperti yang dilakukan oleh para penyusun kitab Al-Masadir Asliyah. Siapa contohnya penyusun Masadir Asliyah? Ya, siapa contohnya? Penyusun kitab Al-Masadir Asliyah? Contohnya siapa? Naon kitab Masadir Asliyah teh naon itu? Apa? Ya, kitab hadis yang asli, yang primer. Siapa contoh penyusunnya? Al-Bukhari. Siapa lagi? Muslim. Siapa lagi? Kalau sudah ada yang nyebut mah ingat. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Tabarani, Daruqutni, Ad-Darimi, masa banyak. Jadi itu yang pertama, periwayatan hadis dan mempublikasikannya. Yang kedua, pengutipan hadis dari Masadir Asliyah dan menyusunnya sesuai dengan keperluan sesuatu cabang ilmu. Nah, itu dinamakan Jami al-Jawaid. Kemudian yang ketiga, mencari sumber. Ya, kita ini dulu ya. Kita stop dulu, lagi adzan.